dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan bagian dari bandar udara, yaitu apron. Perkenalkan, nama saya Kadek Kristiana. Nama saya Kadek Ira Adistiawan. Nama saya Ngurah Sudiandara. Nama saya Kadek Wahyu. Dan saya Igede Agus Arianta. Halo semua, semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan dari bagian bandar udara, yaitu apron. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian apron, terlebih dahulu mungkin kita menjelaskan apa sih pengertian bandar udara itu. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bandar udara adalah kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Kemudian menurut Annex 14 dari ICAO, International Civil Aviation Organization, bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan, termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan, yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagai untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat. Pada fasilitas bandar udara dibagi menjadi dua sisi, yaitu airside dan sisi darat, yaitu landside. Sisi udara airside dirancang dan dikelola untuk pergerakan mobilitas pesawat yang mencangkup runway, taxiway, apron. Sedangkan sisi darat atau suatu sisi bandar udara dirancang dan dikelola untuk mengakomodasikan pergerakan kendaraan darat, penumpang, dan angkutan kargo. Di kawasan bandar udara yang mencangkup terminal bandara, court atau trotoar, dan parking area, ketiga cangkupan ini yang menunjang keefektivitasan sisi darat suatu bandara. Nah, kita lanjut ke pengertian apron. Apa sih itu apron? Apron adalah sebagian dari suatu bandar udara yang memiliki fungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang maupun muatan, pengisian bahan bakar, parkir, dan persiapan pesawat udara sebelum melanjutkan perjalanan. Apron terdiri dari tempat parkir pesawat udara atau aircraft gates, aircraft stand atau ramps, dan jalur khusus untuk sirkulasi pesawat masuk dan keluar tempat parkirnya atau taxi lane. Ukuran apron. Pada dasarnya, ukuran apron pada sebuah bandara dipengaruhi oleh jumlah aircraft gate, ukuran gate, luas area yang diperlukan untuk manuver pesawat sesuai tipe pesawat, dan juga sistem dan tipe parkir. Dari keempat hal tersebut, dari perancangan sebuah bandara, tepatnya pada bagian apron, benar-benar harus diperhatikan mulai dari letak gate yang disesuaikan dengan tipe dan ukuran pesawat seperti lebar pesawat, panjang, dan radius belok pesawat. International Civil Aviation Organization atau yang disebut dengan ICAO dan Federal Aviation Administration atau FAA memiliki sekaligus menerapkan persyaratan keamanan pada perancangan jarak minimum antar pesawat terbang yang sedang parkir di apron, benda-benda jet tertentu, dan juga jarak pesawat dengan bangunan bandara berdasarkan jarak sayap atau wingtip clearance. Kapasitas apron. Kapasitas apron dapat didefinisikan sebagai jumlah pesawat maksimum yang dapat ditampung oleh sejumlah pintu masuk dalam jangka waktu tertentu. Pada buku Airport Capacity and Delay dijelaskan juga grafik FAA Hourly Capacity, berbagai grafik yang digunakan untuk menentukan nilai dari Hourly Gate Capacity Base dari rasio yang digunakan berdasarkan rumus yang dijelaskan sebelumnya. Juga dikaitkan dengan persentase pintu yang digunakan untuk pesawat udara berbadan lebar dan yang tidak berbadan lebar. Ukuran gate dipengaruhi oleh jenis pesawat udara dan dari tipe parkir yang akan digunakan, karena jenis pesawat udara akan memiliki ukuran yang berbeda yang menyebabkan luasan manuver pesawat udara yang berbeda.
Biasanya sejak awal pihak bandara menghubungi perusahaan penerbangan untuk mengonfirmasi pendaftaran tipe dari pesawat yang akan beroperasi. Tipe parkir pesawat. Tipe parkir pesawat udara mengacu pada cara pesawat udara memposisikan pesawat dengan baik pada bangunan terminal dan cara manuver pesawat udara saat masuk dan keluar parkir. Tipe parkir pesawat adalah faktor yang sangat penting pada ukuran posisi parkir dan luar dari apron. Konfigurasi parkir pesawat udara memiliki 4 macam yang bisa digunakan pada bandar, yang disesuaikan dengan evaluasi pada perancangan bandara. 1. Nose in parking. Pesawat udara diparkir tegak lurus garis gedung terminal dan hidung pesawat sedekat mungkin dengan gedung terminal. Tipe parkir ini cenderung membutuhkan luar gate yang minimal dan kebisingan suara mesin juga cenderung kecil sehingga tidak mengganggu penumpang. Angle nose in parking. Pesawat udara diparkir membentuk sudut dari bangunan bandara. Secara keuntungan angle nose in hampir sama dengan nose in, hanya saja saat masuk maupun keluar tipe ini pesawat udara menggunakan tenaga sendiri. Paralel. Parkir paralel adalah pesawat udara diposisikan sejajar dengan bangunan terminal. Posisi ini pesawat udara cenderung lebih mudah untuk manuver dan juga pintu depan dan belakang dapat digunakan loading maupun unloading. Kerugian pada tipe ini adalah mesin jet memiliki impact langsung pada pesawat di belakangnya dan membutuhkan luas gate yang lebih besar. Angle nose out parking. Angle nose out parking memposisikan pesawat mengarah keluar dari gedung terminal yang memudahkan pesawat udara karena tidak membutuhkan tenaga yang besar setelah memuat penumpang. Kerugiannya adalah mesin jet mengarah pada bangunan bandara dan juga menyebabkan kebisingan pada penumpang. Sistem apron layout. Apron layout adalah pengaturan letak apron di sekitar gedung terminal yang dipengaruhi oleh sistem parkir pesawat udara yang direncanakan. Sistem apron layout dapat ditentukan oleh pengelompokan aircraft gate dan pola sirkulasi pesawat di lapangan gerak darat yang dipengaruhi oleh posisi relatif gedung terminal dan runway. Fasilitas pelayanan apron. Pada setiap apron biasanya tersedia fasilitas penunjang seperti pengisian bahan bakar menggunakan sistem hidran sehingga menghubungkan tangki bahan bakar ke setiap gate. Selanjutnya sumber listrik untuk menghidupkan penyejuk kabin dan penangkal petir untuk memberikan keamanan pada tangki bahan bakar agar terhindar dari kebakaran. Tipe-tipe apron. Apron kargo adalah apron yang berdekatan dengan gedung kargo untuk melayani pesawat-pesawat yang khusus mengangkut kargo dan dialokasikan area yang cukup luas untuk mengakomodasi sebanyak mungkin pesawat-pesawat yang diparkir. B. Apron terminal adalah apron yang diperuntukkan bagi manuver pesawat dan juga parkir pesawat dekat terminal, dan area ini merupakan daerah di mana penumpang dapat naik turun pesawat. Area ini juga dilengkapi dengan fasilitas pengisian bahan bakar ataupun fasilitas perawatan kecil. C. Apron parkir. Kadang suatu bandara memerlukan apron parkir yang agak terpisah. Di sini pesawat dapat parkir dalam waktu yang lebih lama, digunakan selama 19 kru pesawat beristirahat atau karena diperlukan perbaikan kecil terhadap pesawat. D. Apron hangar dan apron service adalah area di dekat hangar perbaikan digunakan untuk perbaikan ringan, sedangkan apron hangar adalah area tempat di mana pesawat masuk keluar hangar. E. Isolate apron adalah apron yang diperuntukkan pesawat-pesawat yang perlu diamankan, misalnya yang dicurigai membawa bahan peledak. Lokasinya agak diletakkan jauh dari apron biasa ataupun dari bandar udara dan bangunannya. Luas area apron dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: A. Ukuran dan karakteristik manuver pesawat terbang. B. Volume lalu lintas di apron. C. Persyaratan ruang bebas. D. Cara pengaturan aircraft stand. E. Bentuk. F.
persyaratan bagi aktivitas fasilitas pendukung, G. Taxiway dan jalan-jalan lain. Perawatan apron bandara. Ini adalah salah satu fungsi dari unit AMC, Apron Movement Control, mengawasi kebersihan apron dan memastikan apakah apron baik-baik saja, dan ternyata pada beberapa kesempatan terdapat ceceran oli pesawat tertinggal di permukaan aspal apron. Ceceran oli tanpa disadari selain dapat membahayakan pesawat yang melewatinya juga dapat merusak permukaan apron itu sendiri. Maka petugas AMC langsung bertindak, menghubungi pihak ground handling pesawat untuk segera membersihkan ceceran oli tersebut. Selama kegiatan pembersihan tersebut, petugas AMC bandara mengawasi sampai pekerjaan selesai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.